Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam aktivitas, tugas dan tanggung jawab kami. Saat ini kami rindu kembali mendengarkan sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami Tuhan, jadikan seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi benih-benih firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Samuel 24 ayat yang ke-11. Dalam Alkitab versi cetak terdapat dalam ayat yang ke-12, tertulis demikian. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya puncak jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong puncak jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya konflik lebih sering terjadi antara menantu wanita dengan ibu mertua daripada antara menantu pria dengan ibu mertua. Apalagi antara menantu pria dengan bapak mertua. Beberapa alasan yang jadi penyebab konflik antara menantu wanita dengan ibu mertua adalah karena ibu mertua seringkali merasa menantu wanita sebagai orang asing dan sebagai saingan. Selain itu adalah adanya perasaan saling berebut kekuasaan. Juga karena ibu mertua merasa anak prianya tidak diperlakukan dengan baik oleh menantunya dan berbagai alasan lainnya. Tapi dalam 1 Samuel 24 ini, kita membaca bagian kecil dari konflik panjang antara menantu pria dengan bapak mertuanya. Penyebabnya adalah karena sang bapak mertua begitu iri dan dengki kepada menantu pria. Saul adalah bapak mertua dari Daud, dan kita semua tahu, khususnya yang sudah membaca dan memperhatikan, bahwa Daud menikah dengan anak perempuan Saul yang bernama Mikal. Daud sebenarnya adalah menantu yang berhasil dan sangat diperlukan dalam kerajaan karena dia setia dan hormat kepada Saul, serta selalu berhasil di dalam peperangan. Tapi sayangnya Saul sebagai bapak mertua sangat membenci Daud. Dalam ayat ini tertulis suatu momen di mana Daud mengatakan pada Saul, ayah mertuanya itu, bahwa ia memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, tapi itu tidak dilakukan olehnya. Daud dan para orang-orangnya telah bersembunyi di dalam sebuah gua, dan tanpa diduga Saul juga masuk ke dalam gua yang sama. Disitulah Daud memiliki kesempatan emas untuk mengakhiri ancaman terhadap nyawanya dengan cara membunuh Saul. Tapi apa yang Daud lakukan hanyalah memotong sebagian kecil dari ujung jubah Saul. Dan ini menunjukkan bagaimana karakter dan integritas Daud yang begitu baik dan luar biasa, yang sangat menghormati ayah mertuanya, yang sekaligus adalah seorang raja. Daud sebenarnya bisa saja melakukan semacam kudeta dan melenyapkan Saul, tapi peluang itu tidak diambilnya. Daud mengerti betapa pentingnya integritas dan kesucian hati. Dia menyadari bahwa membunuh Saul tidak hanya akan merusak hubungannya dengan Tuhan, tetapi juga akan membuatnya terjerat dalam dosa dan pengkhianatan. Ketika Daud berbicara kepada Saul di dalam ayat ini, dia menunjukkan bahwa hatinya benar, hatinya bersih dari segala niat buruk. Daud ingin Saul memahami bahwa dia tidak memiliki keinginan jahat terhadap raja, meskipun kesempatan itu ada. Daud ingin membuktikan bahwa tangan dan hatinya bersih dari dosa dan pengkhianatan. Di sini saudara, nyata bahwa Saul lah yang ingin membunuh Daud, bukan Daud yang ingin membunuh Saul. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Ada beberapa pertanyaan untuk direnungkan sehubungan dengan ayat-ayat yang baru kita baca. Pertanyaan itu adalah, adakah kita saat ini sudah mulai tergoda dengan situasi yang mempengaruhi prinsip iman kita? Apakah kita berubah integritas karena ada peluang dan kesempatan untuk melakukan dosa? Adalah penting bagi kita untuk menjaga integritas dalam segala keadaan. Ketika kita diperhadapkan pada peluang untuk melakukan sesuatu yang melanggar prinsip kebenaran, kita perlu ingat bahwa tindakan yang benar dan integritas seturut firman Tuhan adalah sangat berharga daripada kemenangan sementara atau kepuasan diri kita pribadi. Mari jaga hati kita agar tetap tulus dan bersih dari segala yang jahat. Kasih karunia Tuhan akan menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami, seperti Daud yang meskipun punya peluang, meskipun punya kesempatan untuk membunuh Saul ayah mertuanya, tapi itu tidak dilakukannya, karena ia mengasihi, karena ia taat kepada Tuhan, karena dia hidup seturut dengan kehendak firman-Mu. Ajar kami juga Tuhan, dalam situasi-situasi di mana ada peluang bagi kami untuk bertindak berlawanan dengan kebenaran firman-Mu, kami tetap menjaga hati kami tetap menjaga hidup kami, agar senantiasa selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tolong kami selalu Tuhan, tuntun kami Roh Kudus, supaya langkah-langkah hidup kami senantiasa berpadanan dengan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan bekerja menjamah setiap kami, mengadakan kesembuhan, pemulihan, kelepasan, memberikan semangat baru, dan memberikan jalan keluar. Mujizat Tuhan yang ajaib dinyatakan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan Roh-Mu yang kudus, agar setiap orang dari segala bangsa mengenal dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.